belakangnya sini coba Bu. Nggak bisa. Oke. Atas. Gak bisa, ada lagu-lagu. Tutup, Kak Nah. Tolong tutup. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan serta keselamatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran kita untuk mata pelajaran bahasa Inggris di pertemuan yang ketiga. Okay. How are you students? Saya harap kita setelah beberapa hari libur ini semuanya ada refresh, ya kan? Sudah ada penyegaran setelah kira-kira 2 minggu lebih kita mulai lagi pembelajaran daring kita, kemudian libur, dan hari ini kita berjumpa kembali, ya. Saya harap Ananda sudah bisa merefresh semangatnya, merefresh otaknya juga, merefresh ilmunya dan lain sebagainya. Oke. Sudah fresh lah gitu jadinya, ya kan? Nah. Oke. Untuk pertemuan ketiga ini kita akan memulai dengan chapter yang baru. Nah, kalau dibilang memulai dengan chapter yang baru berarti kita mulai pelajaran yang baru gitu. Kita mulai pelajaran yang baru. Kita mulai materi yang baru. Mulai materi yang baru. Nah, yang kemarin, pelajaran kita yang kemarin, Ustazah sudah suruh Ananda untuk membuat dialog, ya kan? Membuat dialognya. Kita refresh sedikit, kita brainstorming untuk pelajaran yang lalu. Kita membahas tentang yang pertama adalah getting attention, meminta perhatian. Kemudian ada yang disebut dengan giving appreciation. Setelah itu yang kita sebut dengan checking understanding. Nah, satu lagi asking for and giving opinion. Tuh. Nah, saya harap semua masih ingat, semua masih bisa mengingat bagaimana bentuk-bentuk dari expression tersebut digunakan dan apa-apa saja expression yang kalian gunakan untuk keempat condition tersebut. Nah, kalau di kelas, ya kalau kita belajar di kelas biasa, Ustazah itu suka bertanya satu persatu ke murid-murid, ya. Ustazah tanya, apakah masih ingat pelajaran yang lalu? Gitu. 1, 2 orang, 2, 3 orang Ustazah tanya. Tapi kalau di sini karena kita pun masih belum bertatap muka, ya kakak-kakak Ustazah harapkan mau untuk belajar sendiri lah, ya, pahamin sendiri apa yang akan
nantinya kita pakai untuk ulangan UTS kita nanti gitu. Nah, di pertemuan ini seperti biasa Ustazah nggak bosan-bosan untuk mengingatkan Ananda untuk jujur ya, kita jujur, kalian mendengarkan Ustazah mengajar di sini menyampaikan apa yang Ustazah tahu. Nah, untuk itu silakan dipersiapkan pulpennya, kertasnya atau bukunya. Jadi nanti seperti biasa apabila ada new words, kata-kata baru atau penjelasan yang tidak ada di buku bisa Nanda catat segera. Oke. Sekarang kita mulai untuk pembelajaran untuk materi yang baru. Apa aja yang mau kita pelajarin di materi yang baru ini? Nah, ini dia. Jadi kita perlihatkan di sini adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama, kita akan menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan sesuai dengan konteks penggunaannya. Di sini yang kita perhatikan adalah unsur kebahasaan dengan menggunakan can dan will. Oke, dan untuk itu nanti ada Ustazah kasih penjelasannya. Kemudian menyusun teks interaksi transaksional. Nah, setelah kita mengetahui, kita bisa menerapkan unsur kebahasaan si can dengan si will tadi itu. Kemudian kalian mampu untuk memahaminya. Baru setelah itu kita akan menyusun teks. Artinya you create a text, or in this case you can make a dialogue. Oke, nah sekarang kita lihat dulu di buku. Ada e-book yang sudah Ustazah berikan. Kita lihat dulu ini. Ustazah udah share e-booknya. Ini dia. Kita lihat. Nah, ini. Jadi ini adalah pelajaran untuk chapter kedua. Judul dari chapter kedua ini adalah We Can Do It and We Will Do It. Jadi di sini kita mau menggunakan can, kata can dengan kata will gitu. Oke, apa itu can? Apa itu will? Kita lihat di sini. Nah, will dengan can itu kita sebut dengan auxiliary models. Kita sebut dengan auxiliary models. Auxiliary itu apa? Auxiliary kita sebut juga dengan kata bantu. Kata bantu itu ada banyak. Ada 24, ada 24 kata bantu. Yang termasuk di dalamnya adalah kata bantu models. 2 diantaranya ini akan kita pelajari di sini. Yang pertama adalah model will. Will. Untuk kali ini yang kita bahas, will kita artikan dengan kata ingin atau mau. Nah, fungsinya digunakan untuk menyatakan kesediaan atau kerelaan untuk melakukan sesuatu, itu will. Tuh, kita biasa sering dengar kata willingness ya. Kalau willingness itu kita artikan keredoan kayak gitu. Redo ya. Nah, sedangkan can di sini kita artikan bisa atau dapat. Ya. Ada 2 arti selain untuk menyatakan kemampuan atau ability. Can bisa juga digunakan untuk menyatakan permission, izin. Tapi di sini kita gunakan can
untuk yang artinya adalah menyatakan kemampuan atau ability. Tuh, sampai sini paham ya? Oke, sekali lagi kita jelaskan. Auxiliary model yang akan kita pakai untuk pembelajaran kita pada materi yang baru ini, yang pertama adalah will. Will, mungkin ada yang sudah pernah belajar future tenses. Will artinya akan, ya. Nah, di sini untuk yang kita bahas, will digunakan memang dia adalah sesuatu yang akan dikerjakan, cuman kita maknai dengan kesediaan atau kerelaan melakukan sesuatu. Ya, kita artikan ingin atau mau. Kemudian yang kedua, can. Can di sini yang kita pakai adalah yang memiliki makna kemampuan melakukan sesuatu atau ability. Oke, sampai sini paham ya? Ya, kita kembali lagi ke bukunya. Nah, lihat di sini ada beberapa contoh penggunaan can dengan will di dalam dialog. Ada beberapa contoh penggunaan can dengan will di dalam dialog. Okay. Look at the picture. Lihat gambarnya. Listen to me carefully. Benny, can you write the message in English? I don't think I can, but I will try. Benny, bisakah kamu menuliskan pesan dalam bahasa Inggris? I don't think I can. Saya ragu. Saya rasa saya tidak bisa. Tuh. But I will try. Tapi akan aku coba. Bisa juga kita artikan, tapi aku mau mencoba. Siti, I think you can ask me the question in English. I'm not sure, but I will try. Siti, saya rasa kamu bisa bertanya padaku dengan menggunakan pertanyaan dalam bahasa Inggris. I'm not sure. Saya tidak yakin, but I will try. Tapi saya akan mencoba. Itu dia contohnya. Nah, contoh dari kalimat yang menggunakan will dengan can. This is a question ya. This is a question. This is a question by using model auxiliary can. Jadi untuk strukturnya, bagaimana membuat pertanyaan kalimat positif, negatif, atau interrogatif dengan menggunakan can dengan will akan kita bahas next week insyaallah. Oke. Nah, untuk sekilas di sini untuk pertanyaan itu kita mulai di awal itu dengan auxiliary-nya dulu. Tuh, sekilas aja ya. Oke. Nah, contoh selanjutnya. Will you sing an English song in Miss Nani's birthday? I know you can. Maukah kamu? Nah, di sini kita artikan dengan maukah kamu. Will you sing an English song in Miss Nani's birthday? Maukah kamu menyanyikan lagu bahasa Inggris di ulang tahunnya Bu Nani? I know you can. Aku tahu kamu bisa. Okay, will. Iya, saya mau. But why not you? Tapi kenapa bukan kamu? You can sing too, can't you? Kamu bisa bernyanyi juga kan? Oke. Nah, kita sampai ke pokok permasalahannya. Beberapa kali di chapter yang pertama, Ustazah menyinggung tentang penggunaan question tag. Kalau ada yang masih ingat atau kalau ada yang sudah pernah belajar, question tag. Apa itu question tag? Question tag kita sebut dengan pertanyaan pendek seperti ini. Nah, ini dia. Pertanyaan pendek. Question tag kita sebut dengan pertanyaan pendek seperti ini. Can't you? Gitu. You can sing too, can't you? Kamu bisa bernyanyi juga, kan? Okay. Jadi question tag ini kita gunakan untuk menyatakan meyakinkan gitu ya, meyakinkan sesuatu dengan pertanyaan
biasanya kita artikan dalam bahasa Indonesia itu dengan kan atau bukan, seperti itu. Oke. Nah, hari ini Ustazah mau menjelaskan ini ya, menjelaskan sedikit untuk question tag itu. Kita kembali lagi ke slide. This is it. Ini dia question tag ya. Question tag itu apa? Nah, Ustazah nggak suruh kakak-kakak untuk mencatat sekarang karena I will share this to your teacher, to your homeroom teacher. Jadi sekarang ini didengarkan Ustazahnya. Kalau ada catatan-catatan kecil bolehlah dicatat, tapi intinya itu you have to listen to me carefully. Oke, dengarkan ya. Question tag. Question tag itu apa? Yaitu pertanyaan pendek yang digunakan untuk menegaskan sesuatu. Sampai di sini paham ya? Pertanyaan pendek yang digunakan untuk menegaskan sesuatu. Bisa kita buat juga di sini ya. I'm sorry, I forgot to make it. Kita bilang untuk menanyakan kan atau bukan gitu. Itu dia. Untuk menanyakan kan atau bukan gitu ya. Nah, ada rumusnya. Rumusnya adalah auxiliary verb, bisa auxiliary modals, bisa juga to be is MR was were. Nah, kemudian ditambah pronoun kalau dia untuk question yang positif. Kalau untuk question yang negatif, auxiliary verb atau be kita tambah not karena dia negatif, kemudian baru masuk pronoun. Ya, I'm sure kalau ditunjukkan rumus kayak gini pasti puyeng ya, kayak digelitik-gelitik gitu otaknya. But it's okay. Kalau kalian pusing itu artinya kalian berpikir ya. Kalau kita pusing melihat ini, berarti dari tadi kalian mengikuti Ustazah, tiba di sini kita pusing. Oke. Nah, kemudian contoh diciptakan untuk mengatasi kepusingan itu. Untuk itu sekarang kita lihat contohnya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, ada catatan di sini. Karena question tag itu dia selalunya itu mengikuti sebuah kalimat. Nah, jadi question tag ini for your information bisa kakak catat di buku. Question tag ini tidak bisa dia berdiri sendiri. Jadi ada kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya inilah yang ditegaskan dengan question tag. Tuh. So, apabila pernyataan atau kalimat sebelumnya itu positif, tagnya itu dalam bentuk negatif. Perhatikan, apabila pernyataannya negatif, tagnya itu dalam bentuk positif. Itu dia. Kita ulangi sekali lagi. Apabila pernyataan dalam bentuk positif, tagnya dalam bentuk negatif. Apabila pernyataan dalam bentuk negatif, tagnya dalam bentuk positif. Bisa ya? Oke, mudah-mudahan paham. Sekarang kita masuk ke contoh supaya lebih paham. Contoh kalimat pertama, perhatikan baik-baik. Rina will clean the room every day. Ustazah sengaja pakai contoh kita untuk materi hari ini, yaitu kata will di sini. Will. Rina will clean the room every day. Won't she? Nah, gitu dia. Kita artikan Rina akan membersihkan ruangan setiap hari. Rina akan membersihkan ruangan setiap hari, atau Rina ingin atau mau membersihkan ruangan setiap hari. Ini pernyataannya. Ini pernyataan. Dalam bentuk negatif atau positif? Positif, dalam bentuk positif ini, karena tidak ada not ya, jadi pernyataan dalam bentuk positif. Oke. Kemudian kita mau tegaskan dia dengan question tag.
question tag-nya berarti dalam keadaan negatif. Gini. Tuh. Will not kita singkat dengan won't. Jadi untuk question tag boleh dicatat lagi, untuk question tag kalau negatif harus dalam bentuk singkatan seperti ini. Nah, kalau tidak disingkatkan jadinya will not. Jangan kita bilang will not she, tapi harus disingkat, will not disingkat menjadi won't. Yang kita pakai adalah won't. Jadinya won't she begitu. Oke. Gitu ya. Paham sampai sini? Oke. Nah, hubungannya dengan rumus tadi, coba perhatikan rumus tadi. Auxiliary verb tambah pronoun. Untuk yang negatif, auxiliary verb atau be tambah not tambah pronoun. Inilah dia contohnya. Auxiliary verbnya adalah yang will. Kita letakkan di sini. Kemudian karena dia negatif, kita tambah not, kita singkat menjadi won't. Kemudian masuklah pronounnya. Pronoun apa artinya? Pronoun adalah kata ganti. Dan pronounnya ini tidak bisa keluar dari yang ada di dalam kalimat. Yang di dalam kalimat, siapakah yang menjadi subjeknya? Yang menjadi subjeknya adalah Rina. Berarti kata ganti atau pronoun untuk Rina adalah she. Itu dia. Jadinya kita buat won't she. Oke. Kemudian contoh yang kedua. Akira can't swim. Akira tidak bisa berenang. Ini dalam bentuk negatif. Kalimat kedua ini dalam bentuk negatif. Ya, karena dia dalam bentuk negatif, berarti tag-nya dalam bentuk positif. Kita artikan Akira tidak bisa berenang, kan? Kita mau menegaskan di situ. Oke. Akira tidak bisa berenang, kan? Ya. Can't. Kemudian untuk tag-nya kita jadi can he. Kenapa he? Karena subjeknya adalah Akira. Akira is a man. Ya, if you know, kalau tahu Akira man, pokoknya dia adalah orang ketiga tunggal. Kalau ada yang nggak tahu Akira itu laki-laki dan dia buat she di sini, it's okay. Tapi memang dia mengira bahwa ini perempuan gitu dan nggak lari. Pokoknya dia adalah orang ketiga tunggal. Bukan di sini Akira kalian buat di sini menjadi we, itu udah jauh. Ya. Ini Akira, orang ketiga tunggal. Berarti untuk pronounnya kita pakai he. Gitu. Di sini Akira orang ketiga tunggal. Kalian buat pronounnya di sini jadi you atau we atau they. Itu sudah salah, sudah jauh sekali. Kemudian contoh selanjutnya. Arini prepares dinner for her family every day. Nah, di sini kalian tidak ada melihat auxiliary kan? Disinilah yang sering membuat bingung. Mana auxiliary-nya nggak nampak? Yang nampak hanya predicate, kata kerja di sini verb ditambah s. Oke, karena verb ditambah s, kita kan sudah belajar simple present ya. Kita udah belajar simple present. Kalau ada verb ditambah s, berarti tensesnya adalah simple present. Untuk simple present auxiliary-nya apa? Silakan dijawab. Untuk simple present auxiliary-nya apa? Do atau does. Karena Arini adalah orang ketiga tunggal dan kata kerjanya ditambah s, berarti dia menggunakan does. Oke, does. Udah benar ya? Pernyataan positif, tag negatif. Arini prepares dinner for her family every day. Doesn't she? Okay. Somebody took the book yesterday, didn't they? Kalau somebody, seseorang, kita bikin kata gantinya dengan they. The baby is sleeping, isn't it? Baby. The baby, karena dia belum ada namanya lah di sini istilahnya ya, belum dikasih nama gitu. Jadi kita bilangnya pakai it dulu. The baby, bukan dia maksudnya jadi benda ya, memang benda, cuman bukan benda mati, benda hidup.
Tapi karena masih the baby, kita pakai it di sini. There is an apple in the refrigerator. Ada sebuah apel di refrigerator. Isn't there? Kita pakai isn't there. Gitu. Oke. Nah, sampai sini paham? Mudah-mudahan. Ya. Supaya lebih jelas, ini ada exercise sedikit. Nomor 1 akan saya coba kerjakan. Kita kerjakan sama-sama. Amar didn't know how to wash dishes. Nah, pernyataan dalam bentuk negatif. Pernyataan dalam bentuk negatif. Berarti tag-nya dalam bentuk positif. Lihat ke rumusnya. Auxiliary dulu, kemudian not, setelah itu pronoun. Auxiliary dulu, not pronoun. Apa? Auxiliary dulu. Apa auxiliary-nya di sini? Did not. Not-nya tidak kita pakai, berarti did saja. Oke, pronounnya apa? Lihat di sini subjeknya adalah Amar. Amar adalah orang ketiga tunggal, laki atau perempuan? Laki-laki. Berarti did he. Gitu. Sampai sini paham ya? Oke, mudah-mudahan paham. So, untuk keempat yang lain sisanya ini, silahkan kakak-kakak kerjakan. Silahkan kakak kerjakan sendiri di rumah, ya. Nanti ini akan Ustazah share di grup, di share oleh wali kelasnya. Nah, kemudian tolong dicatat, ya, dari pertama ini catatan kita untuk modal auxiliary, kemudian question tag, dan dikerjakan 4 yang ini, sisanya yang lain sedikit saja itu. Oke. Nah, karena waktu kita nggak banyak, mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini kakak-kakak paham. Kalau mau lebih paham lagi boleh tanya Ustazah, atau you bisa search di internet. Itu banyak penjelasan-penjelasan tentang question tag, ya, banyak penjelasan tentang question tag. Tergantung kakak-kakak mau berusaha atau tidak. Oke. Sampai sini dulu ya. That's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.